Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervita Aprilia dengan NIM 289205040, prodi Manajemen Bisnis, mata kuliah Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan untuk penambahan nilai ulangan tengah semester. Dasar-dasar perpajakan yaitu dasar-dasar perpajakan merujuk pada prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mendasari sistem perpajakan suatu negara. Berikut adalah beberapa konsep dasar perpajakan yang umumnya berlaku di banyak negara. Yang pertama itu ada kewajiban pajak, yang kedua sumber pajak, yang ketiga tarif pajak, yang keempat pengumpulan pajak, yang kelima kepatuhan pajak. Di kewajiban pajak yaitu setiap negara, warga negara dan perusahaan memenuhi kriteria tertentu memiliki kewajiban untuk membayar pajak pada pemerintah. Lalu sumber pajak dapat dikenakan pada berbagai sumber, termasuk pendapatan individu, laba perusahaan, penjualan barang dan jasa, properti, warisan, dan lain-lain. Yang ketiga, tarif pajak adalah persentase pendapatan atau nilai yang harus dibayarkan sebagai pajak. Tarif pajak biasanya berbeda untuk berbagai jenis pendapatan atau transaksi. Yang keempat, pengumpulan pajak. Pemerintah memiliki berbagai metode untuk pengumpulan pajak seperti pemotongan langsung dari gaji karyawan, pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak, atau pajak yang ditambahkan pada harga barang dan jasa. Yang kelima, ada kepatuhan pajak, memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum pajak termasuk melaporkan pendapatan yang dengan benar, membayar pajak tepat waktu, dan mematuhi peraturan perpajakan lainnya. Lalu, dasar-dasar pajak selanjutnya yaitu yang keenam adalah pajak progresif. Sistem pajak progresif berarti bahwa tarif pajak meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan. Orang dengan pendapatan lebih tinggi membayar persentase pajak yang lebih tinggi dari pendapatan mereka. Yang ketujuh, pajak proporsional, flat tax. Dalam sistem proporsional, semua orang terlepas dari pendapatannya membayar tarif pajak yang sama. Yang kedelapan, pajak regresif. Sistem pajak regresif berarti bahwa tarif pajak menurun seiring dengan peningkatan pendapatan. Ini berarti orang dengan pendapatan lebih rendah membayar persentase pajak yang lebih tinggi dari pendapatan mereka. Yang kesembilan, penghasilan pajak, income tax, pajak yang dikenakan pada pendapatan individu dan bisnis. Kesepuluh, ada pajak penjualan, sales tax, pajak yang dikenakan pada penjualan barang atau jasa. Kesebelas, pajak properti yang dikenakan nilai properti yang dimiliki seseorang. Yang ke-12, ada pajak perusahaan, corporate tax, pajak yang dikenakan pada laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang ke-13, pajak tax credit and deduction. Beberapa negara memberikan keringanan pajak kepada bentuk kredit pajak atau potongan pajak pengeluaran tertentu seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ke-14, penegakan hukum. Pemerintah memiliki lembaga dan prosedur untuk memastikan bahwa wajib pajak mematuhi hukum pajak. Ini termasuk audit, penegakan hukum, dan pengadilan pajak. Jadi pajak penghasilan tuh kayak kita ada PPN gitu kan, pajak penjualan tuh kayak yang dikenakan penjualan barang dan jasa. Misalkan kita makan di suatu restoran, biasanya ada PPN-nya tuh hasil dari transaksi kita. Lalu ada lagi pajak properti, nilai properti seseorang biasanya itu terjadi apabila kita mau bayar PBB misalkan, yang kayak gitu-gitu ya teman-teman. Lalu selanjutnya timbulnya pajak terutang. Pajak terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada otoritas pajak. Besarnya bergantung pada beberapa faktor seperti jenis pendapatan, nilai transaksi, atau nilai properti yang dikenakan pajak. Berikut adalah beberapa situasi yang dapat menyebabkan timbulnya pajak terutang. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama, pendapatan individu. Pajak penghasilan individu dikenakan pada pendapatan yang diperoleh oleh individu sebagai sumber gaji, penghasilan usaha, investasi, dan lain-lain. Jumlah pajak terutang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada tingkat pendapatan tersebut. Ada lagi pendapatan perusahaan, pajak atas laba bersih yang diperolehnya. Pajak terutang perusahaan dihitung berdasarkan laba perusahaan setelah mengurangi biaya operasional, biaya bunga, potongan pajak lainnya dari total pendapatan. Yang ketiga, pajak penjualan. Pajak ini dikenakan pada tingkat nasional, regional, dan lokal, tergantung pada hukum perpajakan negara dan wilayah. Penjual mengumpulkan pajak ini dari pembeli, kemudian membayar jumlah kepada pemerintah. Yang keempat, pajak properti yang dimiliki oleh individu atau perusahaan, besarnya biasanya didasarkan oleh nilai properti yang ditentukan oleh otoritas pajak setempat.
Lalu selanjutnya ada pajak warisan dan hadiah. Pajak ini dikenakan pada harta warisan atau hadiah yang diterima oleh individu. Besarnya tergantung pada nilai harta yang diterima dan hubungan antara pemberi hadiah dan pewaris yang menerima harta. Ada lagi pajak transaksi keuangan seperti transfer uang, transaksi saham, transaksi keuangan lainnya. Ada lagi pajak bea keluar dan masuk. Pajak ini pada barang-barang yang keluar atau masuk ke suatu negara. Bea keluar dikenakan pada barang yang diekspor, sementara bea yang masuk dikenakan pada barang yang impor. Lalu selanjutnya ada pajak terutang yang dibayar oleh wajib pajak dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum perpajakan setempat. Jika pajak tidak dibayar tepat waktu, wajib pajak dapat dikenakan sanksi atau denda oleh otoritas pajak. Oleh karena itu, penting bagi individu dan perusahaan untuk memahami kewajiban perpajakan mereka dan membayar pajak terutang dengan benar dan tepat waktu. Lalu penjelasan selanjutnya ada jenis-jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada pendapatan yang diperoleh individu, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Jenis-jenis pajak penghasilan dapat bervariasi antara negara-negara dan seringkali memiliki tarif pajak yang berbeda untuk berbagai tingkat pendapatan. Ada beberapa jenis pajak penghasilan di berbagai negara. Pajak penghasilan individu, personal income tax, pajak ini dikenakan pada pendapatan yang diperoleh oleh individu. Sama seperti penjelasan di timbulnya pajak terutang ya teman-teman. Seperti dari gaji, upah, keuntungan investasi. Ada lagi pajak penghasilan perusahaan juga sama, badan hukum seperti perusahaan swasta, perusahaan publik atau organisasi nirlaba. Pajak penghasilan joint income. Beberapa negara memungkinkan pasangan yang menikah menggabungkan pendapatan mereka dalam perhitungan pajak penghasilan dan kemudian membayar pajak sesuai tarif bersama yang lebih rendah. Ada pajak penghasilan profesional. Pajak ini diperoleh seperti profesional dokter, pengacara, akuntan, dan arsitek praktik atau layanan profesional mereka. Biasanya ada izin praktik tuh di situ juga ada pajaknya teman-teman. Ada lagi pajak penghasilan pengusaha kecil. Beberapa negara memberlakukan tarif pajak yang lebih rendah untuk usaha kecil dan usaha mikro. Lagi pajak penghasilan tambahan additional income tax. Beberapa negara menerapkan pajak khusus seperti hadiah besar, bonus, atau komisi besar. Dan selanjutnya ada pajak penghasilan tambahan sama additional income tax on extra income. Pendapatan yang diperoleh di luar pekerjaan utama, misalkan penghasilan dari sumber tambahan atau kerjaan paruh waktu. Ada lagi pajak penghasilan modal dikenakan pada keuntungan yang diperoleh pada penjualan aset berharga seperti saham, obligasi, atau properti. Biasanya kalau kita urus-urus surat jual beli tanah, properti, nah itu kan ada pajaknya tuh yang perlu dibayarkan. Ada lagi pajak penghasilan sewa. Pajak ini dikenakan pada pendapatan yang diperoleh penyewaan properti. Selanjutnya, ada pajak penghasilan dividen. Pajak ini dikenakan pada dividen yang diterima oleh pemegang saham. Penting untuk dicatat ya teman-teman bahwa setiap negara memiliki sistem penghasilan yang berbeda dengan aturan tarif yang unik. Oleh karena itu, rincian lebih lanjut tentang jenis-jenis pajak penghasilan, tarif pajak yang berlaku harus dicari undang-undang dan regulasi perpajakan di negara tertentu. Lalu, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan pada nilai properti, tanah, dan bangunan yang dimiliki oleh individu, perusahaan, entitas hukum lainnya. Pajak ini biasanya dikenakan oleh pemerintah setempat seperti pemerintah kabupaten atau kota yang digunakan untuk mendukung pengeluaran publik dan pembangunan infrastruktur lokal. Berikut ini adalah beberapa informasi tambahan tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, ini biasa kita bayar setiap tahun ya teman-teman. Nah, ada beberapa komponennya ya teman-teman dari komponen pajak bumi dan bangunan. Yang pertama pajak bumi PBB, yang kedua pajak bangunan PBB juga. Pajak ini dikenakan pada nilai tanah, biasanya patokannya adalah dari NJOP, luas tanah, dan nilai pasaran di wilayah tersebut. Gitu, semakin pelosok biasanya semakin murah. Semakin dekat jalan, semakin aksesnya mudah dijangkau, pasti biasanya nilai NJOP-nya pun lebih tinggi dari harga pasaran di lingkungannya. Ada lagi pajak bangunan. Pajak dikenakan pada nilai bangunan dan struktur yang ada di atas tanah. Nilainya mencakup fasilitas seperti rumah tinggal, apartemen, dan pabrik, dan gedung perkantoran. Penilaian properti yaitu ada nilai pasar, ada penilaian pemerintah.
Jadi acuannya nilai pasarnya gimana nih, kondisi pasarnya, kondisi lingkungannya. Lalu penilaian pemerintah biasanya memiliki lembaga dan badan bertanggung jawab menilai properti secara teratur agar bisa menentukan nilai pajak yang wajar. Nah, biasanya ini ada hubungannya dengan BPN ya teman-teman. Kalau sama orang-orang notaris biasanya yang mereka lebih paham ya untuk hitung-hitungannya. Lalu selanjutnya ada infrastruktur. Pajak bumi dan bangunan sering digunakan untuk mendukung pembangunan dan perawatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem air bersih. Lalu ada lagi pelayanan publik. Pendapatan dari PBB juga digunakan untuk menyediakan pelayanan publik seperti pendidikan, perawatan kesehatan, dan layanan keamanan. Ada lagi pengembangan lokal, mendukung proyek-proyek pengembangan lokal bertujuan meningkatkan kualitas hidup penduduk setempat. Terus, nah biasanya uang yang kita setorkan dari pembayaran PBB itu biasanya kayak pembangunan jalan tol, pembangunan infrastruktur sekolah, rumah sakit, membayar beberapa ASN gitu ya teman-teman. Nah, itu hasil dari pembayaran pajak kita terhadap negara. Makanya besar mundurnya suatu negara atau stucknya suatu negara kalau masyarakatnya sendiri tidak taat pajak ya maka pembangunannya pun di suatu wilayah ya akan terhambat. Itu bisa jadi salah satu faktor. Lalu pengecualian dan keringanan. Pengecualiannya beberapa properti mungkin dikecualikan dari pembayaran PBB terutama properti yang digunakan tujuan tertentu seperti keagamaan atau pendidikan. Nah, lalu ada lagi keringanan pajak. Dalam beberapa kasus, pemerintah setempat dapat memberikan keringanan pajak kepada pemilik properti, terutama jika mereka memenuhi kriteria tertentu seperti penggunaan properti untuk kegiatan sosial, konservasi, dan lingkungan. Tergantung nih izinnya izin apa dulu gitu kan. Kalau dalam bentuknya SHM-nya itu yayasan atau apa biasanya akan lebih rendah nilai pajaknya ya teman-teman. Pajak bumi dan bangunan adalah sumber pendapatan penting bagi pemerintah setempat dan memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan lokal dan pelayanan publik. Oke mungkin segitu aja, sumber, penambahan informasi dari beberapa materi yang Vita share di sini. Mungkin teman-teman bisa cari dari berbagai sumber lainnya. Sekian dari Vita, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.